Kena tembak. Mungkin kejadian kayak gini cuma pernah kita lihat di film-film. Tapi sebenarnya gimana rasanya ketika peluru beneran menembus kulit dan bersarang di tubuh kita? Apakah kalian pernah ngebayangin itu? Gilanya bisa aja kita baru sadar kalau kita ditembak setelah ngeliat darah ngalir dari tubuh. Hal ini bisa kejadian karena otak kita ternyata langsung berubah ke mode bertahan hidup. Hormon ini meningkat, bikin kita bahkan siap lari nyelamatin diri. Tapi mungkin kita tetap ngerasain tekanan di tempat masuknya peluru. Tapi terus setelah itu rasanya itu kayak kebakar dan panas luar biasa. Dan kalau ditembak di kepala bisa jadi kita bakal dengar suara bising yang mengganggu. Oke, terus apa yang sebenarnya terjadi ketika peluru beneran masuk ke dalam tubuh? Ketika pelatuk ditarik, bahan peledak tersulut dan peluru terdorong keluar dari laras senjata dengan kecepatan tinggi. Ya, kalau inget-inget pelajaran fisika SMP, kecepatan inilah yang bikin peluru bisa nembus banyak benda termasuk kulit kita manusia. Begitu ngelewatin lapisan kulit, peluru akan ngerusak jaringan yang dilewatin, lalu berhenti dan bersarang di dalam tubuh saat energinya habis. Kalau pakai senjata yang lebih kuat, peluru bisa terus melaju sampai nembus badan. Kayak senjata ini yang pelurunya lebih berenergi karena nampung lebih banyak bubuk mesiu. Dia bisa ngelewatin 6 lapangan bola cuma dalam 1 detik. Gila banget. Tapi seberapa parah luka gara-gara kena tembak? Tentunya semuanya tergantung sama lokasi tubuh yang kena dan jenis senjata yang dipakai. Yang jelas luka tembak di organ penting kayak gini punya risiko tinggi bikin pendarahan hebat dan bahkan kematian. Kalau kena di bagian sini, kelumpuhan mungkin nggak bisa dihindarin. Tapi kalau pelurunya meleset dari organ-organ tadi, dampaknya bisa jadi dalam tanda kutip lebih mending. Misalnya pria ini yang bisa selamat setelah kena tembakan belasan kali. Bahkan ada juga yang selamat setelah ditembak puluhan kali. Bahkan pelurunya cuma meleset sedikit aja dari jantungnya. Di negara kita nggak sembarang orang bisa punya senjata api. Beda sama negerinya Paman Sam yang juga punya tingkat kematian akibat senjata api tertinggi di dunia. Tapi kalau kalau di sekitar kalian ada orang kena tembak dan belum ada dokter, jangan dulu keluarin pelurunya. Nanti malah bisa jadi pendarahan dan bikin kondisi malah makin buruk. Kita bisa kasih tekanan di luka biar pendarahannya berkurang. Terus kalau korban berhenti bernapas, coba lakuin ini. Cepat-cepat hubungin petugas karena korban harus dapat pertolongan maksimal 10 menit setelah ketembak. Jadi ya, meskipun banyak korban yang selamat dan kembali sehat sentosa, banyak korban yang juga jadi trauma. Bahkan masih kebayang-bayang sampai lama dan jadi takut kalau dengar suara mirip tembakan. Jadi ya, selalu waspada, menjaga orang tersayang. Dan seperti biasa, terima kasih.